Pada video kali ini saya akan menjelaskan kompresor udara atau air kompresor. Kompresor udara adalah perangkat yang mengambil daya mekanis biasanya dari motor dan mengubahnya menjadi daya fluida berupa apa? Berupa udara bertekanan. Udara bertekanan ini bisa disimpan di dalam tangki atau dialirkan melalui pipa ke titik penggunaan. Kompresor yang menggunakan piston sebagai elemen pemampat disebut kompresor resiprokal atau reciprocating kompresor. Ada juga kompresor yang menggunakan fan atau impeller yang disebut kompresor putar atau rotary kompresor. Kompresor putar rotary tadi terdiri dari rumah silinder dengan fan putar yang dapat disesuaikan dengan dilengkapi saluran masuk dan keluar, inlet dan outlet. Fan tersebut terpasang pada proses poros penggerak yang diposisikan tidak di tengah atau off center. Jadi fannya itu poros penggeraknya bukan di tengah. Saat poros berputar, fan akan bergerak masuk keluar agar tetap menyentuh dinding silinder. Gerakan ini menciptakan ruang atau chamber di dalam silinder dengan ukuran yang berbeda-beda. Udara masuk ke ruang yang paling besar. Saat fan berputar, ruang menjadi lebih kecil dan udara dikompresi. Udara keluar di ruang yang paling kecil. Kompresor putar biasanya bebas dari getaran dan pulsa yang umum terdapat pada kompresor resiprokal. Kompresor resiprokal biasanya memiliki rumah silinder dengan piston yang terhubung ke poros engkol atau crankshaft. Saat poros engkol berputar, piston bergerak naik turun di dalam silinder. Terdapat dua katup di kepala silinder, yaitu inlet dan outlet. Katup masuk atau inlet memungkinkan udara masuk ke dalam silinder. Sementara katup keluar membuang udara yang sudah bertekanan dari silinder. Saat piston bergerak turun atau suction, volume di dalam silinder bertambah. Tekanan di dalam silinder menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar sehingga udara terdorong untuk masuk. Ketika piston naik atau compression stroke, langkah kompresi, volume mengecil dan tekanan naik. Tekanan ini membuka katup outlet dan udara bertekanan keluar dari silinder. Nah, yang ini adalah kompresor satu tahap atau single stack kompresor. Hanya memiliki satu piston dan silinder. Kompresor satu tahap ini memiliki rasio kompresi sekitar 5:1 dengan tekanan keluar 50-70 PSI. Udara normal kita kan 14,7 PSI. Saat udara dikompresi, suhunya meningkat. Jika terlalu panas, siklus kompresi menjadi tidak efisien dan ada risiko ledakan jika bersentuhan dengan pelumas atau oli. Nah, untuk menghindari hal tersebut dan menghasilkan tekanan lebih tinggi, digunakan kompresor multi-stage atau multi-tahap. Udara dikompresi pada tahap pertama biasanya terbesar, kemudian didinginkan dan dikompresi lagi pada tahap kedua. Udara panas dari tahap pertama dialirkan ke tahap kedua melalui pipa yang diberi pendingin oleh kipas flywheel. Setelah udara cukup dingin, barulah dikompresi lagi pada tahap kedua. Jadi kompresinya ada dua, sehingga semakin besar pressure-nya. Udara masuk ke tahap kedua sering disebut supercharge. Kompresor dua tahap yang punya rasio kompresi 3:1 per tahap dan bisa mencapai 175 PSI. Bandingkan ya yang tadi satu tahap itu sampai 50 PSI, ini 175, hampir lebih dari dua kalinya. Kompresor ini juga bisa menghasilkan lebih banyak udara bertekanan dibanding kompresor satu tahap dengan daya mesin yang sama. Untuk tekanan lebih dari 175 PSI digunakan kompresor multistage.
Jadi kalau kita butuh tekanan yang tinggi, ya kita harus menggunakan multi stage atau multi tahap. Pendinginan dapat dilakukan dengan sirkulasi air, bukan hanya udara. Untuk mencapai 2500 PSI bisa dibutuhkan 6 hingga 7 tahap kompresi. Jadi untuk membutuhkan udara yang sangat bertekanan tinggi itu membutuhkan 6 sampai 7 tahap kompresi. Jadi fleksibilitas ini membuat kompresor menjadi salah satu komponen dalam sistem produksi udara.